Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Apa kabar adik-adik sekalian? Insya Allah kita masih diberikan kesehatan, diberikan eh, ketenangan, dan diberikan mental yang kuat ya, dalam menghadapi eh, beberapa hari kita di rumah ini. Oke, pada video kali ini saya akan memberikan ilmu sedikit tentang masih dengan materi kelas 11 matematika peminatan ya, yaitu bab 4 tentang polinomial atau suku banyak dengan IPK 3.4.7, menentukan faktor-faktor dari suku banyak dengan teorema faktor. Nah, jadi kita akan membahas ini ya. Intinya adalah kita akan membahas teorema faktor. Bagian F ya, teorema faktor. Oke. Menentukan faktor-faktor dari suku banyak dengan teorema faktor. Jadi intinya kita akan menentukan faktor-faktornya dari suku banyak yang ada. Bagaimana caranya? Dengan menggunakan teorema faktor. Oke, jadi teorema faktor dalam persamaan suku banyak seperti itu. Nah, adik-adik, teorema faktor itu ya, teorema faktor dapat dilakukan. Tujuannya untuk apa? Untuk menentukan faktor-faktor dari suku banyak ya. Cara menentukannya yaitu dengan sebelumnya kita akan intinya adalah membuat misalkan seperti ini. Suatu suku banyak x pangkat 2 tambah 4x tambah 4. Ini kita akan cari faktornya seperti apa ya. Dan kita ketahui bersama kalau dia pangkat 2 kan mudah ya. Nah, mula-mula kita buat 2 dalam kurung faktornya ya. Faktornya ada 2 karena pangkat 2. Di sini X, di sini X. Terus isinya di sini berapa? Ya tergantung ini. Ya. Hasil kali berapa sini 4. Kemudian jika dijumlahkan hasilnya juga 4. Tentunya adalah positif 2 dan positif 2. Nah, ini faktornya. Nah, itu. Ini namanya faktor dari suku banyak. Ya. Jadi kita akan menentukan faktornya seperti ini. Ya, kita akan memfaktorkan dari suku banyak yang diketahui. Ini suku banyak, ini faktornya. Nah, bagaimana dia kalau misalkan suku banyaknya lebih dari 2 pangkatnya? Pangkat tertingginya lebih dari 2. Contoh pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5. Nah, cara salah satunya adalah dengan teorema faktor. Bagaimana caranya? Cara menentukannya yaitu dengan menentukan faktor dari suku tetapnya. Ya, suku tetapnya atau koefisiennya yang menyebabkan K itu kan faktor. Misalkan kita punya faktornya K, maka kita masukkan ke dalam suku banyaknya, maka nilainya akan menjadi 0. Seperti itu. Nah, caranya bagaimana? Nah, ini dia, check it out. Ya. Jadi sekali lagi saya ulangi ya. Kita akan mencari faktor dari suku banyak. Caranya dengan melalui faktor dari suku tetapnya atau koefisiennya. Kita lihat contohnya ya. Contoh. Misalkan saya punya suku banyak x pangkat 4 kurang 2x pangkat 3 kurang 4x pangkat 2 ditambah 2x ditambah 3, maka berapa faktornya ini ya. Kita cari faktornya. Jadi x pangkat 4 kurang 2x pangkat 3 kurang 4x pangkat 2 tambah 2x tambah 3. Nah, ini kalau tadi kan pangkat 2 gampang ya, yang kita sudah ketahui bersama caranya seperti tadi. Nah, kalau ini pangkat 4 caranya bagaimana? Ya, tadi kita menggunakan teorema faktor ini. Ya, teorema faktor caranya adalah dengan menentukan faktor dari suku tetapnya atau konstantannya. Mohon maaf ya, konstanta. Tadi saya salah menyebutkan, seharusnya suku tetap itu kan konstanta. Ya, tadi saya menyebutnya koefisien, mohon maaf. Jadi sekali lagi saya ulangi, mencari dengan cara teorema faktor, mencari faktor dari suku banyak, yaitu dengan cara cari dulu atau tentukan dulu faktor dari suku tetapnya atau konstantanya. Faktornya seperti apa? Nah, ini kita akan jawab ini. Nah, sekarang kita punya x pangkat 4 kurang 2x pangkat 3 dikurang 4x pangkat 2 ditambah 2x ditambah 3. Ini kita akan faktorkan. Berarti ada 4 nantinya faktornya di sini. Ya, yang isinya x gitu. Nah, sekarang
Bagaimana caranya? Kita ambil konstantanya ya. Kita ambil konstantanya di sini adalah positif 3. Ya. Jadi kita ambil konstantanya positif 3. Nah, kita lihat yang bisa dibagi 3 atau faktor dari 3. Ya, kayak menentukan apa ya? Faktor persekutuan terbesar FPB. Ya, kalau misalkan FPB faktor dari 3 kan, faktor dari 3 ini yang habis dibagi 3 itu kan faktornya adalah 1 ya. 1 bisa ya. 3 bagi 1 faktornya 1. Kemudian negatif 1 juga. Jadi positif 1 negatif 1 faktor dari 3. Jadi 3 itu bisa habis dibagi 1 dan 3 juga habis dibagi negatif 1. Itu namanya faktor. Jadi kalau dia dibagi 1 hasilnya 3 ya, habis gitu. Tidak ada koma gitu ya maksudnya. Kemudian 3 juga habis dibagi negatif 1, yaitu hasilnya negatif 3. Nah, sekarang cari 2. Apakah 2 bisa habis dibagi 3 tanpa ada koma-koma gitu ya, desimal? 3 bagi 2 kayaknya akan berbentuk desimal. Berarti 2 bukan faktor dari 3. Ya. Jadi 3 dibagi 2 kan menghasilkan koma gini ya. 1 kali bagi 2 kan 2. Ini 2, 3 kurang 2, 1. Kemudian koma, di sini jadi 0. Sini 5, 1,5. Nah, ini pecahan desimal ini. Berarti kalau dia desimal berarti bukan habis dibagi 3. Berarti 2 itu bukan faktor dari 3. Itu ya. Paham ya? Insyaallah. Yang habis dibagi 3. Itu. Maksudnya angka itu 3 habis dibagi dengan angka itu. Jadi 2 tidak masuk. Negatif 2 juga tidak masuk ya. Akan dapat koma dia nanti. Sekarang kita pindah ke 3. Apakah 3 habis dibagi 3? Ya bisa. Habis. Berarti 3 masuk faktornya. Positif 3. Negatif 3 bisa ya. 3 bagi negatif 3 bisa ya. Habis. 3 bagi 3 kan 1. Positif bagi negatif, negatif. Jadi negatif 3 bagi negatif 3 hasilnya negatif 1. Berarti negatif 3 juga faktor. Sehingga faktor dari 3 ada 4 angka, yaitu positif 1, negatif 1, positif 3, dan negatif 3. Itu faktor. Ya, insya Allah paham ya. Setelah kita temukan faktor, kita akan selidiki apakah faktor ini ketika kita substitusi ke angka, kita akan substitusi ke nilai suku banyak akan menghasilkan 0. Jadi kita akan substitusi K, misalkan K ini adalah faktor dari konstanta, kita substitusi ke FK, maka nilainya akan menjadi 0, seperti itu. Nah, kita akan lihat hasilnya jadi 0. Kalau dia bukan jadi 0 berarti dia tidak masuk faktor dari angka ini. Ya, intinya adalah ketika kita substitusi ke sini, hasilnya harus jadi, sisanya harus jadi 0. Gitu. Ya, kalau misalkan dia bukan 0, berarti bukan faktornya. Kita lihat. Kita pakai cara Horner ya. Bisa Horner, bisa substitusi. Saya lebih suka di Horner. Ya, cara Horner bisa, cara substitusi juga bisa. Ini saya suka Horner ya, karena Horner lebih gampang gitu. Intinya akan sampai terakhir akan menemukan faktor terakhir gitu. Oke, kita akan pakai Horner ya. Horner itu ya skemanya seperti ini. Isinya apa? Ini pangkat tertingginya 4, saya tulis ini. Berarti sini harus X pangkat 4. Setelah itu X pangkat 3, X pangkat 2, X pangkat 1, dan konstanta. Nih, harus berjejer seperti ini. Misalkan di sini X pangkat 4 langsung X pangkat 2. Di sini harus ada pangkat 3. Pangkat 3-nya itu isinya 0. Seperti itu. Horner, lihat lagi video Horner gimana caranya. Ya, jadi harus tersusun 4, 3, 2, 1 dan konstanta harus tersusun. Walaupun pangkatnya di sini tidak ada, misalkan pangkat 2-nya tidak ada, tetap kita taruh atau kita letakkan di sini pangkat 2. Ya, tetap harus wajib hukumnya. Seperti itu. Nah, sekarang isinya apa di sini? Koefisiennya, angka di depan X pangkat 4 berapa? 1 ya, tidak dituliskan, itu 1. Kemudian angka di X pangkat 3 negatif 2. Jangan lupa negatifnya. Kemudian X pangkat 2 angkanya negatif 4. Kemudian X pangkat 1 positif 2 dan konstantanya positif 3. Nah, sekarang kita ambil pembaginya adalah faktornya, satu-satu faktornya kita ambil ya. Kita coba semuanya ya. Sampai kita temukan 4 faktor. Walaupun dia kembar gitu. Kita misalkan di sini kita ambil positif 1.
positif 1. Apakah dia menghasilkan 0 gitu? Kita coba, kita turun 1. Cara Horner ya, sudah saya jelaskan lalu di video sebelumnya. 1, kemudian ini turun ya, 1, kemudian kali 1, 1 kali 1 hasilnya 1, taruh letakkan di sini hasilnya, tarik. Kemudian ini dijumlahkan ya. Di 1 turun, 1 kali 1, ini dikali, hasilnya di sini. Kemudian dijumlahkan ini, negatif 2 tambah 1, utang 2 bayar 1, hasilnya tetap utang 1 gitu ya. Negatif 2 tambah 1 itu negatif 1. Kemudian dikali lagi dengan 1. Negatif 1 kali 1 hasilnya negatif 1. Tulis di sini. Kemudian dijumlahkan utang 4 utang 1, ya, utangnya bertambah jadi utang 5, sudah negatif 5. Dikali lagi negatif 5 kali 1 negatif 5. Oke. Dijumlahkan lagi 2 kurang 5. Uangmu misalkan ini uangmu 2, utangmu 5. Jadi utangnya tinggal 3. Dikali 1 lagi negatif 3. 3 kurang 3 hasilnya 0. Kalau dia hasil akhirnya 0, berarti 1 ini adalah akar-akarnya. Nantinya kita akan buat faktor. Ya, bagaimana cara membuat faktor lewat angka 1? Ya, kalau faktor itu kita tuliskan seperti ini, X ya. Di sini positif 1, maka faktornya apa? Faktornya lawan dari ini. Ini positif 1, di sini jadi negatif 1. X kurang 1. Itu faktornya. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan juga ini ya. Cara Horner. Kalau misalkan dia X kurang 5, maka kita ambil ini kan sama dengan 0. X-nya adalah 5. Nah, 5 kita letakkan di sini. Kalau kita kembalikan ke sini, berarti dia jadi negatif 5. Ya. Contoh. Seperti itu ya. Yang saya sudah jelaskan lalu. Misalkan X kurang 5, maka yang kita letakkan di sini bukan negatif 5, tetapi lawan dari negatif 5, positif 5. Jadi X kurang 5 pindah ruas, jadi X sama dengan 5. 5 ini yang kita ambil, kita letakkan di sini. Begitupun dengan ini. Ya, ini kebalikannya. Ini positif 1, kita kembalikan ke sini jadi X kurang 1. Nah, X kurang 1 kita masukkan ke sini jadi X sama dengan 1. Itu ya. Jadi ketika di sini 1, positif 1, kita buat jadi faktornya X. Di sini ya, X. Kemudian X-nya pasangannya apa? Sini positif 1, jadinya negatif 1 di sini. Jadi X kurang 1 itu di sininya, untuk membaginya adalah 1. Atau akarnya adalah 1. Ya, akarnya 1. Akar-akarnya. Akar-akar. Oke. Jadi X kurang 1 adalah faktor yang pertama. Nah, sekarang kita cari faktor kedua. Karena faktor pertama sudah ada, kalau misalkan di sini angkanya bukan 0, berarti bukan faktor ya. Misalkan hasil akhirnya di sini 5, berarti 1 bukan faktor. Kita cari lagi. Ya, kita cari lagi dengan menggunakan angka-angka ini. Ya, sekali lagi, kalau misalkan angka terakhir bukan 0, misalkan di sini 5, ya, misalkan di sini 5, maka dia bukan faktor. Kita cari lagi angka lain, misalkan negatif 1. Nah, kalau ketika di sini bukan angka 0, jadinya ini bukan faktor dan kita cari angka lain dan kita bagi dengan ini. Nah, kita lakukan Horner dengan angka-angka ini lagi. Ya, paham ya? Saya ulangi lagi kata-katanya. Sekali lagi, seandainya di sini hasilnya bukan 0, ya, maka 1 ini bukan akar-akar atau faktor dari suku banyak yang tadi. Ya, maka kita ganti. Kan di sini ada 4 angka-angka faktor tadi. Kita ganti jadi negatif 1 misalkan. Tapi angka-angkanya masih tetap utuh ini. Ya, angka-angkanya tetap utuh ini, hanya ini diganti. Ya. Dan apabila ini sudah dapat 0, maka angka-angka selanjutnya yang diambil bukan angka-angka ini lagi, tetapi angka sisanya ini, yang ini. Ini yang nantinya kita akan lakukan Horner seperti yang di atas. Tapi yang ini yang kita ambil ketika dia dapat 0. Tapi ketika dia bukan dapat 0 di sini, maka ini yang cukup diganti, angka-angka ini tetap. Ya, jangan ambil yang di bawah ketika dia bukan dapat 0. Tapi ketika dia dapat 0, maka yang di sini yang kita ambil dan kita lakukan cara Horner lagi. Oke, jadi karena di sini dapat 0, kita ambil angka-angka ini. Ya, kita ambil angka-angka ini. Yaitu 1, negatif 1, negatif 5, dan negatif 3. Nah, kita cari lagi faktor lain. Ini masuk faktor ya.
Kita coba negatif 1, karena ada 4. Negatif 1. Nah, ini sekarang kita lakukan seperti tadi. Ini turun 1 kali negatif 1, negatif 1, dijumlahkan negatif 1 tambah negatif 1, negatif 2. Negatif 2 dikali negatif 1, positif 2, letakkan di sini. Negatif 5 ditambah 2, hasilnya negatif 3. Negatif 3 dikali negatif 1, hasilnya positif 3. Negatif 3 ditambah 3, hasilnya berapa? Ya, 0. Berarti negatif 1 masuk faktor. Kita buat seperti ini. X, karena di sini negatif 1, maka di sini positif 1. Lawannya ya. Sini negatif 1, di sini positif 1. Jadi X tambah 1 dan X kurang 1 adalah faktornya. Nah, karena di sini 0, maka selanjutnya kita ambil lagi yang ini. Kita tulis ulang. Gitu ya. Nah, kita cari pembagi yang lain. Pembagi lain. Positif 3, contoh. Misalkan, kita coba apakah positif 3 masuk faktor? Tidak. Turun 1 kali 3, 3. Negatif 2 tambah 3, hasilnya adalah positif 1. 1 kali 3, 3. Negatif 3 tambah 3, dapat 0. Maka positif 3 masuk faktor. Jadinya X ini positif 3, di sini jadi negatif 3. Jadi sudah 3 ya. Jadi X kurang 1, X tambah 1, dan X kurang 3. Ya, seharusnya ada berapa faktornya? Ada 4. Ya, karena pangkat tertinggi 4. Satu lagi, karena di sini tinggal 2, ya berarti ini faktornya. Ya, kita tulis 1, 1. Berarti tersisa berapa ini ya? Ini konstantanya ya, ini konstantanya. Berarti ini pangkat 1, gitu ya urutannya. Coba lihat di sini. Kalau tersisa tinggal 2 angka, berarti tinggal X dengan C, gitu ya. X dengan konstanta. Kalau tersisa tinggal 2 angka, berarti X dengan konstanta. Berarti ini 1X, ya, 1X. Jadi tidak usah ditulis satunya. Ini tambah positif 1 ya. Ini positif 1. Gitu. Jadi kalau tinggal tersisa 2, ya tinggal kita ganti. Karena 2 itu kan 2 angka terakhir di suku banyak, itu milik si X dengan si konstanta. Variabel X dengan konstanta. Berarti di sini variabel X di 1X ditambah 1 gitu, atau X tambah 1. Sehingga faktornya adalah X kurang 1, X tambah 1, X kurang 3, dan X tambah 3. Kita letakkan di sini. Ini sama dengan X berapa tadi ya? X kurang 1, X tambah 1, X tambah 3, X kurang 3, X kurang 3, dan satu lagi X tambah 1, atau X tambah 1-nya ada 2 ya, X tambah 1 pangkat 2, karena ada 2, X kurang 1, X kurang 3. Akar-akarnya yang mana? Ini namanya faktor. Kalau akar-akarnya, ya, akar-akarnya itu angka yang tadi, pembagi. Ini masuk ya, 1, berarti akar-akarnya 1, negatif 1, itu akar-akarnya. 3 dengan, ya ini kan X tambah 1, berarti akar-akarnya adalah negatif 1. Positif 1 lawannya akarnya adalah negatif 1. Ini ya, cara mencari akar. X tambah 1 sama dengan 0. X-nya pindah ruas, negatif 1. Di akar dari X tambah 1 ya negatif 1. Berarti akar-akarnya adalah, kita tuliskan ulang, 1, negatif 1 ada 2 ya. Negatif 1 ada 2, tulis 1 saja. Karena negatif 1 ada 2. Dan 3. Oke, selesai. Oke, sekian video saya kali ini. Insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.